Tuhan, mari Kau siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang akan merema dalam hidup setiap kami akan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa biar pagi ini kami boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang jamin kami sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya ya. Tadi kita sudah banyak nyanyi tentang janji dan janji Tuhan. Dan kebetulan tema khotbahnya hari ini adalah janjinya ya dan amin. Saya ini baru dapat ini tadi pagi Bapak Ibu Saudara ya. Semalaman suntuk bergumul apa yang harus dikhotbahin, apa yang harus dibagikan. Cuma tadi pagi Tuhan mengingatkan tentang janjinya ya dan amin bagi setiap kita ya. Dalam deklarasi iman kita yang kita baca setiap hari ya, tadi kita baca banyak kata janji, janji dan janji. Kami terima janji Tuhan, mengalami tahun kenikmatan ya dengan janji dan jaminan Yesus HaMasiah. Dari awal tahun kita mendeklarkan bahwa ada janji Tuhan dalam hidup setiap kita yang akan kita terima di tahun ini ya. Dan percayalah Bapak Ibu, apa yang Tuhan janjikan mungkin secara universal ya, bisa dari khotbah di tempat ini untuk semuanya, atau mungkin secara spesial Tuhan berbicara khusus dalam hidup setiap kita. Janjinya ketika Tuhan mengucapkan itu, percayalah ya dan amin dan tidak pernah gagal. Roma 4 ayat 21 akan mengawali pembacaan kita pada pagi ini. Roma 4 ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kita baca bareng-bareng ya, sekali lagi ya dengan kuat. 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Amin ya. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan, bukan menggagalkan, bukan menunda, bukan menghilangkan. Tapi Tuhan berkata bahwa Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berarti janjinya ya dan amin buat setiap kita saudara ya. Minggu ini dapat 2 janji Tuhan berturut-turut. Selasa malam melalui Pak Victor dan Rabu pagi melalui Ibu Nani. Ada yang ingat? Selasa malam tentang apa? Pak Victor bilang di akhir, ada jubah raja dan kereta kerajaan. Lalu besok paginya setelah firman disampaikan, Ibu Nani dapat pernyataan Tuhan. Dikatakan kalau kamu percaya, kamu akan mendapatkan. Semua masalah yang sudah diserahkan di kaki Tuhan, tinggalkan. Jangan diambil kembali. Dan dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau kamu percaya, dikatakan kamu akan mendapatkan. Itu janji Tuhan, itu pernyataan Tuhan. 2 hari berturut-turut, Selasa dan Rabu, Tuhan menghujani kita dengan janjinya di tempat ini. Jubah raja, kereta kerajaan dikatakan akan jadi bagian atas Sion, atas hidup kita. Lalu besoknya kalau kita percaya, kita akan mendapatkan. 2 hari berturut-turut. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ini spesial yang Tuhan berikan untuk tempat ini. Amin. Mazmur 65 ayat 11 ya, boleh ditampilkan. Mazmur 65 ayat 11. Sorry. Nah, ayat 12 ya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu
jejakmu mengeluarkan lemak. Ini janji Tuhan yang kita baca setiap pagi. Dikatakan tahun ini Tuhan akan mahkotai dengan kebaikan. Berarti apa? Tidak ada lagi yang namanya kegagalan. Gak ada lagi yang namanya kesuraman. Gak ada lagi yang namanya ketidakjelasan. Tapi tahun ini dikatakan Tuhan mahkotai dengan kebaikan. Semuanya akan clear dan jelas buat kita. Amin. Bahwa janjinya tahun ini akan Tuhan genapi satu demi satu dalam hidup setiap kita. Makanya tadi saya katakan, coba ingat kembali apa yang pernah Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Apa yang pernah Tuhan firmankan dalam hidup setiap kita. Saya ini pernah didoain sama hamba Tuhan dari luar negeri di sini ya. Didoainnya apa ya? Ada beberapa diomong kamu akan dapat jodoh orang luar negeri. Ya saya aminin aja dulu ya kan. Terus saya pernah dijanjiin, didoakan bahwa kamu tidak akan berkekurangan lagi. Ini adalah masamu akan terus naik dan tidak jadi turun. Saya imani saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita, itu pun akan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Tidak ada satu pun yang terlewat. Tapi kadang ada timbul pertanyaan, mana Tuhan? Saya didoain sama pendeta itu 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum kenyataan, ya kan? Kalau saya contoh, saya didoain tentang jodoh, sampai sekarang belum, ya kan? Tapi tetap sabar, ya. Jangan istilahnya jadi sebel sama Tuhan, ya kan? Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin hari ini saya belum siap, tapi saya percaya nanti akan disiapkan. Apa yang pernah Tuhan firmankan, janjikan, dengan waktu Tuhan, Tuhan akan tetapkan dan Tuhan akan berikan dalam hidup setiap kita Bapak Ibu. Tinggal bagaimana hari ini, kita hati ini tetap percaya akan setiap janjinya yang belum kita lihat, atau kita memilih untuk tidak percaya, itu cuma bualan belaka, ya kan. Saya dijanjiin, saya dapat firman Tuhan 2-3 tahun yang lalu, sampai sekarang belum jadi kenyataan. Hamba Tuhan pernah berkata A, B, C, D, E, tapi sampai sekarang belum pernah kejadian. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan jatuh di dalam rasa ketidakpercayaan akan janjinya. Karena kita belum melihat, kita belum mengalami, kita belum menerima. Ditambah soal waktu yang sudah lama, udah bertahun-tahun tapi Tuhan gak nyatakan. Itu yang kadang merontokkan iman percaya kita. Tapi hari ini, di tahun ini saya percaya janjinya akan Tuhan genapi satu demi satu, asalkan kita percaya. Saya sudah mengalami janji itu satu demi satu tahun ini saudara. Mengalami berkat Tuhan, mengalami semua hal yang baik yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya tadi pagi di flashback akan hal ini saudara. Saya semalaman tuh, Tuhan ini besok mau sharing firman apa. Ya kan, saya buka lagi YouTube, Tante Ina kemarin khotbah tentang apa, ya kan. Sebelumnya tentang apa, saya cuma Tuhan tolonglah kasih saya pewahyuan, kasih saya rema apa yang harus saya bagikan hari ini. Dan tadi pagi, tepat Tuhan bilang janjiku, ya dan amin bagimu. Dan saya percaya, tiap pagi kita tadi saya bilang deklarasi firman Tuhan, banyak kata janji, 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 dan janji yang kita ucapkan. Siapkah kita menerima janji Tuhan tahun ini? Siapkah Bapak Ibu Saudara mengalaminya tahun ini? Ya. Apa yang harus kita perbuat untuk supaya tetap percaya, menanti dan berharap tahun ini kita akan menikmati semuanya. Yang pertama kita buka dari Yakobus 5 ayat 7-11. Yakobus 5 ayat 7-11 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar
sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hal yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita perbuat adalah kita tetap sabar dalam penantian ini. Ya, memang kadang kita ini nggak sabaran, ya kan? Kita perlu yang cepat, perlu yang instan supaya kita jadi percaya. Tapi Tuhan tahu kapan yang tepat janjinya diberikan buat kita. Perlu yang namanya kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Memang ada yang cepat Tuhan langsung jawab, ada yang menunggu proses dan waktu baru Tuhan menjawab. Harus sabar dalam menerima janji Tuhan. Karena apa? Ya, jalan kita ini bukan jalan Tuhan. Pikiran kita ini bukan pikiran Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Mungkin apa yang iblis dan dunia tawarkan itu bisa instan, cepat, ngambil jalan pintas, ya kan? Tapi apakah itu sifatnya kekal untuk kita? Apakah itu baik buat kita? Tapi kadang kita harus menanti, bersabar, menunggu sampai Tuhan nyatakan di hidup kita. Tapi percaya kalau itu datangnya dari Tuhan, itu sifatnya kekal dan baik buat kita. Abraham menanti anak dengan sabar. Ya. Mungkin banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikirannya, ini nggak mungkin, udah tua apa segala macam. Tapi dia tetap percaya, ya ini Tuhan yang Allah yang berfirman, ya udah, saya nantikan, saya percaya pasti akan Tuhan nyatakan. Sabar akhirnya mendapatkan. Hari ini seberapa kita sabar dalam menanti janji-janjinya atas hidup kita. Atau kita jadi orang yang tidak sabaran, yang akhirnya mengeluh yang keluar dari mulut kita. Waktu Rabu Ibu dapatkan ngomong mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan kalau aku udah ini. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima pernyataan janjimu. Aku percaya janjimu akan digenapi. Belajar praktek. Ya. Saya bukan yang mengada-ngada, tapi kan emang khotbah Rabu kan di bulan ini bilang mengucap syukur, ya kan? Dalam segala apapun kondisi kita. Lakukan itu. Mengucap syukur. Saya dulu tipe orang yang sangat susah untuk bersyukur akan hidup ini, Bapak Ibu. Banyak keluhan, banyak komplain, protes sama Tuhan, gak mensyukuri hidup. Sampai pada titik bahwa saya ini harus mengubah semua pola kehidupan saya. Hidup saya stuck, gak naik, stuck di situ aja. Saya tahu ini ada yang salah dari hidup saya. Dan akhirnya saya berdoa, apa Tuhan yang salah? Lalu saya dapat tentang kurang bersyukur. Hari itu saya coba untuk belajar bersyukur. Apapun itu saya mengucap syukur. Tiap pagi saya bangun, saya doa, Tuhan terima kasih saya masih boleh bangun pagi, masih bisa nafas. Thank you God. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka Tuhan pun akan menggenapinya dalam hidup kita. Amin. Bersabar. Tuhan bukan Tuhan yang akan menggagalkan janjinya. Dia bukan Tuhan yang akan menghilangkan janjinya. Tapi dikatakan dalam Roma tadi, Dia Tuhan Allah yang berkuasa,
yang akan melaksanakan apa yang Ia janjikan. Amin. Lalu poin yang kedua, saudara. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita semua adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Perlu yang namanya tekun dalam iman dan pengharapan. Sebab kita memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kita ngelakuin kehendak Allah, dikatakan kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Untuk kita menerima penggenapan janjinya, tadi bersabar, yang kedua tekun, saudara. Hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Ketekunan akan mengajar kita untuk hidup melekat sama Tuhan. Tekun saat teduh, tekun baca Alkitab, ya kan? Kadang ini kita lemah dalam hal ketekunan. Memulai itu sangat gampang, tapi mempertahankan itu yang sulit. Saya ini waktu habis sakit kemarin tuh, 3 minggu pertama tuh, wah, tiap pagi jogging. Ya. Minggu keempat mulai menurun, sampai hilang blas sampai hari ini, nggak jogging lagi. Memulai itu dengan semangat, oh ya bisa, tekun, ya kan, awas hidup, sehat, jalan pagi. Tiap hari lah jalan sampai 4, 5, 6 kilo, ya kan, keliling komplek, muter-muter, naik turun. Ya. 3 minggu bertahan, saudara. Minggu keempat, aduh udah ngantuk, ya kan, nggak kuat gitu. Kadang untuk memulai itu sangat excited, tapi bisakah kita tekun mempertahankan itu sampai akhir? Tekun mempertahankan yang baik sampai akhir. Olahraga baik buat tubuh, ya kan? Itu hal yang baik. Saya perlu ketekunan untuk terus olahraga, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hal yang lain yang perlu ketekunan. Biar setiap hidup kita hari ini, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan buat aku tekun dalam hal menantikan janji-Mu. Apapun rintangannya, apapun badainya, buat aku tekun untuk tetap memilih Tuhan lebih dari segalanya. Mengandalkan Tuhan dan memegang teguh setiap janji dan firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang bertekun tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah istilahnya gampang menyerah. Karena habitnya udah dibangun, kebiasaannya udah dibangun, tekun, ya terus melakukan. Tidak akan pernah mudah untuk menyerah. Hari ini dalam menanti janjinya perlu yang namanya ketekunan. Lalu yang ketiga, ini yang penting, tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun, ya. Ibrani sering kasih kita pengalamannya. Tanya Tuhan dalam hal apapun. Mau ini tanya Tuhan, mau ini tanya Tuhan. Kadang mungkin secara pikiran agak ribet gitu ya, tanya Tuhan. Tapi ya itu, udah ada contohnya, udah ada buktinya. Masakah kita nggak mau mengikuti yang baik, saudara? Ibu gembala kita mengandalkan Tuhan. Bukan 100% lagi, tapi 1000% mungkin dalam hidupnya.
Dan kita bisa lihat kehidupan beliau. Tuhan jamin, Tuhan cukupkan. Hari ini untuk kita menerima janjinya, ya, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita jadi orang yang menyalahkan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita salahin Tuhan. Ketika kita mengalami suatu hal yang berat, kita nyalahin Tuhan. Padahal seringkali kenapa kita gagal, kenapa kita nggak bisa menghadapi situasi itu, karena apa? Karena kita nggak ngandelin Tuhan. Karena kita ngandelin kekuatan sendiri. Udah ngandelin kekuatan sendiri, gagal, nyalahinnya Tuhan. Mari cross check diri kita pagi ini. Apakah dalam hidup setiap kita sudah mengandalkan Tuhan in all things, dalam segala hal. Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat yang kelima berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua mengalami setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Dia akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang dijanjikan. Tuhan menyertai, ya Tuhan bilang cukup kuatkan, teguhkan hatimu, udah gak usah pusing, gak usah banyak mikir. Aku akan menyertai engkau. Nah kadang kita terjebak, kita ini kebanyakan mikir, kebanyakan ngandelin kekuatan kita sendiri, saudara. Padahal dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Saya percaya ini firman juga buat kita pagi hari ini. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan sertai. Tapi kadang kita masih dengan pemikiran kita sendiri. Kadang kita masih terjebak dengan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apakah kita mau jadi orang-orang yang seperti ini, saudara? Saya rasa tidak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Memang secara kehidupan sosial kita perlu orang lain, ya kan? Tapi siapa yang kita nomor satukan dalam hidup ini? Dalam hati kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Apakah ada Tuhan di dalamnya? Atau mungkin tidak ada Tuhan di dalamnya? Dalam Yohanes 15 dikatakan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ayat favorit saya. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Tuhan tuh pengen, ayo nak bergantung sama aku. Ayo nak ngandelin aku. Percaya sama aku. Maka aku akan membuka jalan di hadapan hidup kita. Mengandalkan Tuhan itu yang kita perlukan hari-hari ini. Jangan sampai kita terlalu sok pintar dan tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Tapi ayo mari belajar, saya pun masih belajar. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya yang bisa memberikan, yang bisa menyediakan itu cuma Tuhan.
Gak ada yang lain. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati, tapi sumbernya berasal dari Tuhan. Janjinya banyak buat setiap kita. Dia akan memenuhi keperluan kita, Dia akan menyertai kita sampai akhir, sampai Tuhan datang. Dia akan melindungi kita, Dia akan menjamin setiap kita, menghapus air mata kita. Banyak janjinya yang akan Tuhan nyatakan di hidup setiap kita. Dan mungkin sudah Tuhan nyatakan tanpa kita sadari. Tadi saya bilang Tuhan tuh menyertai, ya kita disertai sampai pada hari ini. Tuhan melindungi, ya Tuhan melindungi kemanapun kita pergi, saudara. Ya kan? Itu janjinya loh yang udah nyata buat kita. Masakah kita mau terus mengeluh, komplain, dan gak bersyukur sama Tuhan? Jadi hari ini ayo bersabar, tekun, dan mengandalkan Tuhan. Ya, maka percayalah kita akan melihat janjinya menjadi nyata di hidup setiap kita. Amin. Bersabar, tekun, percaya janjinya ya dan amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu teramat ajaib bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Dan kami yakini Tuhan gak ada satupun dari janji-Mu yang gagal atas setiap kami Tuhan. Apa yang pernah Engkau janjikan di hidup setiap kami Bapa, mari biar pagi ini Tuhan, mulai Engkau yang bekerja atas hidup setiap kami. Mulai satu demi satu Engkau genapi di hidup kami Tuhan tahun ini Tuhan. Karena kami percaya tahun ini menjadi tahun yang baik bagi setiap kami. Tahun di mana kami akan menikmati semua apa yang Kau janjikan, semua apa yang Kau firmankan. Biar di tahun ini Tuhan, setiap janji-janji-Mu dan rencana-Mu Tuhan, Kau jadikan dan Kau genapkan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, biar kami terus mengawal akan setiap janji-Mu. Kami mau bersabar, kami mau bertekun, dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sebab kami percaya ketika kami bisa jadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, kami percaya kami akan menikmati, akan menerima semua hal, semua yang ajaib, semua yang ilahi akan Kau kerjakan di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Pagi ini kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan biar janji-Mu juga Kau nyatakan di bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan yang memilih bangsa kami jadi bangsa kesayangan-Mu. Engkau Tuhan yang bernubuat bahwa Indonesia akan masuki masa puncak keemasan, masa puncak kejayaan. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu juga akan Kau genapi di bangsa kami Indonesia. Kami akan melihat Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang dibangkitkan, Indonesia yang dipenuhi dengan susu dan madu. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami Tuhan tahun ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melihat ada kelimpahan, kemanisan Kau kerjakan di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat setiap para pemimpin di bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri yang ada sampai pada tingkat yang paling bawah sekalipun. Kami berdoa Tuhan biar ada roh takut akan Tuhan Kau turunkan dalam hidup setiap mereka. Supaya mereka boleh memerintah bersama dengan Engkau. Mereka boleh ada roh takut akan Tuhan dalam hidup setiap mereka. Sehingga apapun keputusan yang diambil, itulah keputusan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan mereka boleh tunduk pada otoritas kerajaan surga. Biar setiap apapun yang dilakukan, apapun yang diputuskan, kami percaya Tuhan semuanya akan membawa kebaikan untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, kami buang semua yang bukan daripada-Mu atas bangsa ini Tuhan. Semua sifat-sifat jelek, semua yang tidak baik, kami katakan mulai menyingkir dari bangsa kami. Biarlah bangsa kami bertumbuh
berproses dan akan mengalami semua yang baik yang daripada-Mu Tuhan di tahun ini. Tuhan, kami percaya ini waktunya bangsa kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, Kau yang melihat isi hati kami, Kau yang tahu setiap pergumulan hidup kami, Kau yang tahu apa yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang maha tahu dan Engkau Tuhan yang akan menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang susah Kau hiburkan, yang kekurangan Kau limpahkan. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang menjadi doa-doa kami pada hari ini Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang mendengar dan Kau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa biar hari ini Tuhan hidup kami mau bergantung sama Engkau sampai setiap janji-Mu dan rencana-Mu menjadi nyata atas hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan biar Kau Tuhan yang terus bekerja atas hidup setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan-Mu akan lawatan terjadi di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, biar Kau yang terus buka pintu lawatan atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar api lawatan-Mu Tuhan terus menyambar setiap kota demi kota, setiap pulau demi pulau. Kami percaya Tuhan, tiba waktunya kami akan melihat lawatan Tuhan melanda, memenuhi akan seluruh bumi Tuhan. Kami berdoa untuk besok akan ada acara di AIS Tuhan. Biar setiap yang akan berangkat, yang melayani Engkau Tuhan, Kau yang berkati perjalanan berangkat dan pulang kami Tuhan. PP Tuhan, kami berdoa biar ada pasukan malaikat-Mu yang menyertai perjalanan kami semua Tuhan. Kami percaya Bapa, acara besok Tuhan kami akan melihat ada api lawatan Tuhan terbesar yang akan Kau nyatakan di ASBSD Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, biarlah ini menjadi tahun di mana lawatan demi lawatan terjadi, di mana ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi, di mana ada pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami berdoa, mari Tuhan, biar tahun ini semua yang baik kami katakan pasti terjadi atas bangsa kami, atas hidup kami, atas kota kami, dan atas semuanya Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang menjamin kami sampai garis akhir, Kau yang menjamin kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami siapkan pengurapan pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di tangan kami ada minyak yang sudah kami olesi Tuhan. Kami percaya menjadi lambang tanda bahwa hidup kami bersatu dengan Engkau. Kami berdoa biar pengurapan-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi mengurapi hidup kami. Biar kami hidup seturut dan sejalan dengan Engkau. Mari Bapa, pagi ini Tuhan kami mau terima minyak urapan yang berasal daripada surga. Kami percaya ada kuasa di dalamnya yang akan mengalir masuk dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami urapi pikiran kami Tuhan, semua panca indera kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang pegang, Engkau yang kendalikan. Biar setiap apapun yang kami lakukan ada Tuhan di dalamnya. Setiap tegar tengkuk, setiap kebodohan kami Tuhan, setiap ketidaktaatan kami Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang patuh pada otoritas-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Gembala yang kami agungkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa, biar pagi ini Tuhan Kau mengurapi kedua tangan kami dan kedua kaki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil. Kemanapun kami melangkah, ada jejak langkah yang menghasilkan hal-hal yang baik dari setiap langkah kaki kami. Tuhan, kami percaya Bapa, biar hari ini Tuhan pengurapan-Mu aktif dalam hidup setiap kami. Kami percaya hidup kami dipegang oleh Engkau dan kami hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Biar pagi ini Engkau yang memimpin kami dari pagi sampai malam hari nanti. Apapun
yang akan kami kerjakan pada hari ini Tuhan, kami percaya ada kemenangan dan keberhasilan yang akan kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin.